Shalom, selamat pagi saudara-saudari seiman. Mari kita berdoa sebelum saya berbagi renungan pagi ini. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat bangun dan bernafas melihat hari yang indah yang Engkau sediakan pada kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah setiap telinga yang mendengar renungan pagi ini dan buka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Renungan yang saya akan sampaikan pagi ini tentang memulai hari dengan hati seorang hamba. Pagi ini, sebelum kesibukan mengambil alih pikiran kita dan jadwal mulai terasa padat, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, dengan sikap apa aku akan menjalani hari ini? Seringkali kita memulai dari hari dengan daftar pekerjaan yang kita harus lakukan. Mana yang prioritas, mana yang harus diselesaikan, target yang harus dicapai, dan tanggung jawab yang lain. Namun jarang kita memulai dengan memperhatikan sikap hati kita. Mengawali hari dengan sikap hati yang benar berarti menentukan terlebih dahulu bagaimana kondisi batin dan respon kita sebelum menghadapi keadaan apapun. Karena sebenarnya yang paling menentukan hari kita bukanlah situasinya, tapi hati kita. Hati kitalah yang menentukan bagaimana kita akan menghadapi setiap situasi. Apakah dengan keluhan atau dengan kesediaan untuk melayani atau bekerja dengan sukacita. Contohnya, dua orang bisa bekerja dan menghadapi pekerjaan yang sama setiap hari. Yang satu mengeluh sejak pagi, yang lain menjalaninya dengan syukur. Situasinya sama, tetapi sikap hati yang berbeda. Kita bisa bangun pagi dengan pikiran penuh beban, atau kita bisa memilih berkata dan berdoa, Tuhan, hari ini aku mau berjalan bersamamu. Injil Markus 10 ayat 45 berbunyi, karena anak manusia juga datang bukan dilayani, melainkan untuk melayani. Jika Tuhan yang kita sembah memilih untuk melayani, bukankah kita pun dipanggil untuk memiliki hati yang sama? Memiliki hati seorang hamba bukan berarti kita rendah diri atau tidak berharga. Justru sebaliknya, kita begitu aman dalam kasih Tuhan sehingga kita tidak perlu mencari pengakuan dari manusia. Kita bisa tersenyum meskipun tidak dipuji. Kita bisa tetap setia dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan, walau tidak diperhatikan. Kita bisa mengampuni meskipun tidak dimengerti. Hari ini mungkin kita akan bertemu orang-orang yang sulit, orang-orang yang toksik. Mungkin bisa menghadapi pekerjaan yang melelahkan atau menerima tugas yang tidak kita pilih sendiri. Di saat seperti itulah hati seorang hamba diuji, bukan di panggung, tetapi dalam hal-hal sederhana dan tersembunyi. Mungkin pelayanan kita hari ini hanyalah mendengarkan dengan sabar, berbicara dengan lembut, atau melakukan tugas kecil dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Namun di mata Tuhan, tidak ada pelayanan yang kecil ketika dilakukan dengan kasih. Memulai hari dengan hati seorang hamba maksudnya sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita berangkat ke kantor atau ke toko atau ke sekolah, sebelum kita jadi sibuk, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebelum
kita menuntut, kita memilih untuk memberi. Sebelum ingin dipahami, kita mau lebih dahulu memahami. Sebelum ingin dilayani, kita bersedia melayani. Alkitab juga mengingatkan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Artinya, hati kita yang menentukan arah hidup kita mau kemana. Jika hati kita dipenuhi syukur, hari akan terasa lebih ringan. Tapi jika hati dipenuhi dengan ego atau kepahitan, hari akan terasa berat. Jadi memulai hari dengan sikap hati seorang hamba berarti secara sadar memilih sikap rendah hati yang berkenan kepada Tuhan sebelum hari itu membentuk kita. Kiranya hari ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana hati kita mencerminkan Kristus di setiap langkah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentuklah hatiku hari ini. Ajarku melayani dengan sukacita, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih. Ajarku taat kepada firman-Mu dan dengan rendah hati melakukan tugas yang Engkau berikan. Pakailah hidupku, bahkan dalam hal-hal sederhana, untuk memuliakan nama-Mu. Jadikan saya terang bagi orang lain, sehingga mereka melihat Engkau Tuhan Yesus di dalam diri saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian renungan pagi hari ini dari saya. Tuhan Yesus memberkati.